Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, tolong diperhatikan dulu nak di sekitarnya, apakah masih ada sampah? Kalau sudah bersih, tolong dirapikan. Pelajaran yang tidak ada hubungannya dengan materi kita hari ini, tolong diturunkan ya. Oke, sudah siap? Oke, saya minta ketua kelas untuk menyiapkan dulu kelasnya. Seluruhnya duduk siap, gerak. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, saya absen dulu ya. Aidil, Ainia, Airin. Oke, Ibu mulai ya pelajaran kita hari ini. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah etika dan risiko kecerdasan artifisial. Ya, masih ingat tidak pelajaran kita sebelumnya yang Ibu rekam video juga? Tentang apa? Tentang robot. Apalagi yang diingat pelajaran kita yang lalu? Berpikir apa dia? Berpikir komputasional, betul sekali. Apalagi yang diingat? Algoritma, betul sekali ya. Alhamdulillah masih ada yang ingat materi kita sebelumnya ya. Jadi untuk hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang etika dan risiko kecerdasan artifisial. Masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita masuk, Ibu ada pertanyaan dulu. Kalau AI atau kecerdasan artifisial bisa menggantikan pekerjaan manusia seperti guru, dokter, atau sopir, apakah kita harus senang karena pekerjaan kita lebih mudah, lebih gampang dikerjakan ya? Atau justru kita harus khawatir karena kita kehilangan pekerjaan? Kira-kira kita harus senang atau khawatir? Khawatir. Siapa yang bisa kasih alasan kenapa kita mesti khawatir gara-gara AI ini? Karena jika AI menggantikan seseorang untuk bekerja, maka lapangan kerja akan semakin kurang dan orang-orang akan menjadi pengangguran. Betul sekali. Bayangkan coba ya, kita beri dulu aplaus jawabannya ya dan temannya. Ya. Jadi teman Tair ini termasuk sudah berpikir kritis. Dia sudah bisa bayangkan kalau pekerjaan diganti sama AI, nanti itu lapangan pekerjaan diganti sama mesin semua. Sama robot. Jadinya apa? Orang-orang jadi pengangguran. Kalau pengangguran tidak ada penghasilan. Untuk hari ini, kenapa kalian penting mempelajari AI atau kecerdasan artifisial? Itu yang pertama, kalian bisa berpikir kritis. Seperti tadi yang jawabannya Airin ya. Kalau hilang nih pekerjaan digantikan sama mesin, sama robot, habis nih lapangan kerja. Tidak ada nih penghasilan tak. Kalian jadi pengangguran. Itu salah satu contoh berpikir kritis. Lalu manfaat yang kedua, kalian harus bisa bijak menggunakan teknologi. Jadi saat kalian memakai AI, misalnya ChatGPT, Gemini atau apapun aplikasi edit video misalnya atau foto, kita harus tahu mana yang bisa digunakan dengan baik dan kalian harus tahu mana batasan-batasannya, ya. Lalu manfaat yang ketiga adalah kalian harus bisa melindungi diri kalian dari dampak negatif
AI ini ya. Jadi jangan cuma menggunakan tapi tidak tahu apa manfaatnya, apa kekurangannya. Jadi kalian harus tahu dari sisi positif, kalian juga harus tahu dari sisi negatifnya ya, manfaat dari AI itu. Nah, jadi di tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, kalian nanti akan berdiskusi. Itu kalian berdiskusi mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk-bentuk penyalahgunaannya AI. Lalu yang kedua, menyusun dan mengomunikasikan solusi. Kalau ada masalah bagaimana kira-kira solusinya. Jadi itu nanti yang akan kita lakukan ya. Oke, kita masuk di inti materinya. Apa itu kecerdasan artifisial? Kalau disingkat dengan bahasa Indonesia KA, kalau disingkat dengan bahasa Inggris AI. Jadi kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi ini mesin komputer seperti nanti diajar seperti manusia. Biasanya komputer itu bekerja hanya sesuai perintah. Tapi dengan AI bisa mempelajari data, bisa mengenali pola, dan bisa mengambil keputusan sendiri ya. Lalu misalnya juga penggunaan ChatGPT. Pernah pakai ChatGPT? Biasa kita pakai untuk apa? Mengedit foto. Oke. Ada yang lain selain mengedit foto? Apa? Apa nak? Mengedit roster pelajaran. Oke. Membuat apa? Membuat poster. Jadi ada banyak yang bisa kalian gunakan dalam ChatGPT atau AI itu. Itu salah satu sisi positifnya. Nanti kita lihat negatifnya ya. Lalu yang kedua, contoh penggunaan AI di media sosial. Misalnya di rekomendasi konten YouTube, TikTok atau Instagram. Contoh biasanya kalau siapa yang ada TikToknya? Aisyah, saya tanya dulu Aisyah. Mana tadi? Aisyah saya tanya dulu ya. Aisyah, biasanya kalau di TikTok apa yang kamu nonton? FYP-mu? FYP-mu biasanya di TikTok apa? Film, Bu. Film? Film apa? Kenapa malu? Film Korea kah? Film apa kah? Film kartun? Kan banyak jenis film toh? Film kartun, Bu. Film kartun, oke. Biasanya kalau film kartun muncul kira-kira kalau kita scroll, film apa lagi yang muncul? Begitu terus ya. Jadi seperti itu nak AI. Ada pola. Kalau kamu sering menonton film kartun, maka rekomendasi yang muncul film kartun kebanyakan. Itulah dia AI, dia merekam semua aktivitasmu di HP itu. Oh, ini seringnya nonton Aisyah film-film, itu yang sering dia akan munculkan. Oh, Airin suka nonton mukbang, maka mukbang yang akan sering muncul. Itu ya, itu di media sosial. Itu ya, salah satu penggunaan AI. Jadi zaman terus berkembang, penggunaan teknologi juga semakin berkembang. Jadi harus Ki juga sebagai murid, sebagai peserta didik, harus Ki juga mengikuti perkembangan teknologi. Jangan Ki sampai ketinggalan teknologi ya. Tuh. Dengan etika, manusia memastikan AI digunakan untuk kebaikan, bukan merugikan. Ya, untuk kebaikan bukan merugikan. Kalau ada tidak contoh negatif dalam menggunakan AI? Menyebarkan hoax. Menyebarkan hoax. Kira-kira hoax apa Mi? Contoh. Apa kira-kira? Itu pernah yang ada pertambangan tapi ternyata bukan. Apa nak? Yang ada pertambangan itu di Papua. Yang pertambangan di Papua, kenapa itu? Sebenarnya bukan pertambangan tapi dibuat dari AI. Oh begitu. Saya juga baru tahu loh infonya. Jadi kita belajar begini kita tahu info. Jadi bukan cuma saya sebagai guru sumber belajar, kalian juga bisa kita bertukar informasi nak ya. Tadi kata teman Tak Airin ada di Papua tentang pertambangan ya. Katanya itu seolah-olah di Papua dikeruk hasil tambangnya, ternyata hanya buatan AI. Jadi kalian harus pintar bedakan mana yang betul, yang betul-betul real, kejadian nyata, mana yang cuma hasil buatan AI ya. Jadi
harus bisa bedakan nih penyebaran hoax atau deepfake. Sama tadi yang dibilang Erin, ya, penyebaran hoax, berita palsu. Kalau deepfake, pernah dengar deepfake? Ada yang pernah dengar deepfake? Suara. Deepfake itu adalah kemampuan AI untuk meniru suara, gambar, atau video seperti aslinya. Biasa kita lihat Mbak Im Wong atau Raffi Ahmad itu yang telepon orang dapat hadiah. Konten-konten begitu. Banyak orang tua yang biasa kena tipu. Wah, seolah-olah dia menang undian, menang hadiah. Padahal kalau kamu perhatikan itu videonya Raffi Ahmad, tatapannya kosong. Seolah-olah dia tidak memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menanggapi. Jadi bisa jadi kalian juga bisa ajar orang tua tak nak, karena orang tua biasanya itu gap teknologi, tidak melek teknologi orang tua tak. Jadi kalian yang bertanggung jawab untuk ajar orang tuamu. Dan Pak, Mak, itu deepfake itu, bohong, jangan percaya, nanti tipu Ya banyak yang kejadian seperti itu. Nah ini contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, deepfake terhadap figur publik. Video suara atau gambar palsu dengan wajah atau identitas orang terkenal. Seperti tadi yang saya bilang contohnya yang Mbak Im Wong atau Raffi Ahmad. Yang kedua, deepfake pornografi di kampus. Ini tidak cuma terjadi di kampus, bisa terjadi di sekolah. Ini yang bahaya kalian. Ini yang perlu kalian hati-hati. Kapan upload foto tak cantik-cantik di AI, bisa narubah orang. Nah, ambil mukamu, baru ganti tubuhnya jadi gambar-gambar porno lah, gambar seksi lah. Utamanya perempuan ini hati-hati. Ya, banyak kejadian seperti ini nak. Nanti bilang, tidak pernah Kak saya foto begitu Pak, Bu. Tidak pernah Kak. Tapi ada lihat orang fotomu, hati-hati. Jangan sembarang kasih masuk foto. Utamanya foto-foto cantik. Bahaya sekali itu nak ya. Ini bukan cuma terjadi di kampus, tapi juga bisa terjadi di lingkungan sekolah dan bisa dipalak istilahnya lagi tuh, supaya dikuras uang tak, supaya tidak disebarkan itu. Biasa orang begitu pelaku kejahatannya. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjerat masalah seperti itu? Jadi ada prinsip penggunaannya, etikanya dalam menggunakan AI. Yang pertama, harus bertanggung jawab. Ya, kalian kalau menggunakan AI harus sadar resikonya, apa bahayanya. Kalau kamu tidak tahu bahayanya, kamu pasti akan terjerumus. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait AI, resikonya dan etikanya? Ada pertanyaan? Sudah jelaskah? Karena nanti akan kita lakukan diskusi kelompok. Sudah jelas? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita kerja atau diskusi kelompok. Ada berapa kelompok sini? Kelompok 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok ya. Nah, kelompok 1, silakan diambil. Siapa yang bisa? Studi kasus, yang ini ya. Sebuah video deepfake yang menyerupai seorang tokoh publik tersebar di media sosial dengan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Video ini menghasilkan oleh AI tanpa izin dari orang yang bersangkutan. Oke, terima kasih Sukma, sudah dibacakan. Kalian tahu siapa foto yang di sebelah ini? Siapa? Presiden Indonesia, presiden kita. Nah, yang gambar Pak Prabowo ini kalian bisa lihat di situ dia menggunakan apa? Kumis. Apalagi? Peci. Kalian lihat itu tanda yang ini di tangannya? Tanda apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu tanda apa itu yang di sebelah tangan kanannya ini Pak Prabowo? Siapa yang mau naik menggunakan
ChatGPT untuk mencari apa itu Nazi. Siapa yang mau naik praktek di sini di atas? Iya, diketik. Ayo, ayo naik. Silakan diketik penggunaannya. Ya, apa yang kau mau tanyakan pada ChatGPT? Apa itu Nazi? Iya. Enter. Nah. Oke, silakan duduk kembali. Saat Airin mengetikkan pertanyaan pada ChatGPT, apa itu Nazi? Kurang dari 1 detik, ChatGPT langsung memberikan jawaban. Ya, perhatikan jawabannya ChatGPT. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti saya akan tunjuk perwakilan masing-masing kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya. Kelompok 4 diam. 1. Apa masalah etika yang muncul dalam studi kasus ini? Menyalahgunakan foto dan menyebarkan berita hoax dan juga merugikan seseorang. Oke, yang lain, kelompok lain dengar, saya stop dulu sebentar ya. Pertanyaan nomor 1 tadi, apa masalah etika yang muncul dalam studi kasus ini? Jawabannya kelompok 3 adalah menyalahgunakan foto dan menyebarkan berita hoax dan juga merugikan seseorang. Dengar Ki, baik-baik jawabannya nah. Oke, lanjut nomor 2. 2. Apa dampak dari penyebaran video deepfake tersebut? Dampak. Membuat sebagian masyarakat percaya akan tindakan kriminal tersebut dan membuat nama baik presiden tercemar. Oke, yang kamu sebut di solusi, coba diulangi apa solusinya? Nomor 4. Tidak menggunakan AI untuk hal-hal negatif dan mencari atau menemukan sumbernya apakah itu betul atau tidak. Mencari atau menemukan sumbernya apakah betul atau tidak. Bagaimana cara tak mencari atau menemukan sumber? Apakah itu betul atau tidak? Bagaimana cara tak? Nggak masalah, nah. Jangan kita takut salah jawaban. Bicara Ki. Oke, saya ulangi pertanyaanku. Bagaimana kita tentukan nih bahwa sumber itu sudah betul atau salah? Ya, kita bisa cek akunnya, lihat apakah itu foto betul atau tidak, baru lihat pendapat-pendapat orang juga. Oke, betul sekali. Jadi, beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa sekali nih kelompok 3, nah kritis sekali. Saya lihat dari jawaban-jawabannya tadi yang saya baca, salah satunya dia yang menyebutkan menentukan sumbernya, apakah mencari sumbernya, apakah betul atau tidak. Salah satu caranya dengan melihat akun. Ya, apakah betul pernah mempublikasikan foto itu. Kalau memang tidak, baca komen-komennya orang. Ya, dari komen juga bisa membantu kita menentukan, ya, menyaring informasi. Betul sekali. Masih ada yang mau bertanya di kelompok 3? Tidak ada. Oke, kita beri aplaus kelompok 3. Silakan kembali. 3. Siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini? Siapa yang bertanggung jawab? Yang menyebarkan berita hoaks. Yang menyebarkan berita hoaks. Oke, 4. Apa solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah kejadian serupa? Apa solusi?
Waspada atau berhati-hati dalam menggunakan aplikasi. Waspada atau berhati-hati dalam menggunakan aplikasi. Oke, silakan dulu tetap di tempatnya. Kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Jawaban dari kelompok 2. Siapa yang tidak pernah menanggapi? Bertanya. Di sini tuh tidak pernah memberikan tanggapan. Siapa yang bertanggung jawab dari gambar ini tadi? Penyebaran gambar ini? Yang menyebarkan atau yang membuat berita hoax. Yang menyebarkan atau yang membuat berita hoax. Kenapa bukan yang pembuat AI yang bertanggung jawab? Seandainya contoh tuh misalnya saya yang bikin AI, alatnya toh saya buat itu alatnya. Terus tiba-tiba Yusuf yang menyebarkan berita hoax melalui alat yang saya buat. Kenapa bukan siapa yang disalahkan? Yusuf atau saya? Yusuf, Yusuf, kenapa bukan saya padahal saya yang bikin alatnya? karena bertujuan baik. Bertujuan baik. Saya yang bertujuan baik atau Yusuf yang bertujuan baik? Yang pembuat. Yang pembuat AI. Yang pembuat AI. Kenapa Ki bisa tahu? Tapi kenapa pada Yusuf salah gunakan nih? Kalau memang bertujuan baik itu AI? Mana tadi? Karena ingin beritanya ramai. Karena ingin beritanya ramai, mau viral begitu toh. Jadi dia menyalahgunakan. Oke, jadi salah satunya ya. Kenapa bukan pembuatnya yang disalahkan? Karena AI itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, bisa juga dimanfaatkan untuk kejahatan. Jadi pintar-pintar kalian dalam menggunakan AI. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan dikumpulkan nak kerja kelompoknya. Silakan dikumpulkan kerja kelompoknya. Oke. Terima kasih. Kita refleksi dulu ya sebentar saja sekitar 5 menit. Apa nak? Tidak menyalahgunakan AI. Jadi itulah tadi pembahasan kita tentang etika dan risiko pemanfaatan AI. Saya harap anak-anakku semua bisa menggunakan AI secara bijak dan baik. Oke, Ibu tutup. Terima kasih atas waktunya hari ini. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.